Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalia. Saya mahasiswa program profesi guru Kementerian Agama angkatan 2 tahun 2023. Saya kuliah di Universitas Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalia. Saya mahasiswa program profesi guru angkatan 2 Kementerian Agama, program studi pendidikan matematika di Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan melaksanakan pengambilan video untuk uji kinerja dengan materi transformasi geometri di kelas 11 IPA pada tanggal 28 Agustus 2023 mulai dari pukul 6.45 hingga pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Hari ini video pembelajaran saya dengan menerapkan metode pembelajaran Project Based Learning pendekatan STEAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Bahagia nggak hari ini? Alhamdulillah. Kalau bahagia dan sehat, coba mana senyum yang paling bagus nih? Yang paling tampan ya. Oh, paling tampan tuh Arif ya. Paling lurus dan paling ikhlas. Nah, terlebih dahulu seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin doa. Siapa yang hari ini dipimpin doa? Maudi. Maudi ya, silakan Maudi. Sebelum kita mulai pelajaran pada saat ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ya, alhamdulillah sudah dibaca doanya. Terlebih dahulu ibu ingin mengecek sudah bersih kan kelas ini? Sudah siap ya? Untuk nanti lomba kemerdekaan itu bersih. Sudah bersih. Ini laci bersih nggak laci? Alhamdulillah. Oke, bersih nggak ada sampah ya? Baju sudah rapi semua baju? Coba Arif, rapi nggak Arif? Rapi. Arif itu terkenal paling rapi di sekolah, bagus ya. Contohlah Arif untuk rapi, jadi nggak pernah keluar baju, gitu kan ya. Masya Allah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, bagus. Rajin ya. Berarti linil ya hari ini. Nah, kemudian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba berdiri di kursinya masing-masing. Berdiri di kursinya masing-masing. Ya. Nah, seperti biasa, terlebih dahulu Ibu akan meminta kalian berhitung secara acak. Pokoknya bentuknya begini, zigzag ya. Kalau Ibu mulainya dari Bandul sampai ke Sari,
lanjut lagi ke Tri, sampai ke Indra, lanjut lagi ke Panca, sampai lagi ke Dela, lanjut ke Dea, gitu ya. Jadi jangan melompat. Tapi ibu menentukannya bebas. Yang tidak bisa menjawab, nanti ibu kasih suatu treatment. Sudah siap? Nggak perlu pakai simulasi kan? Oke, 3, 2, 1. Berhitung mulai dari Herman. 1, 2, Cak? 3, 4. Nah, Panca udah salah satu. Oke. Sini Panca, ke depan dulu. Panca salah satu. Cepat, cepat. Lanjut. Dimulai berhitung dari Sari. 1, 2, 4. Oke, Herman salah. Lanjut ke depan. Ibu cari satu orang. Oh, Oke, 3 dan 5 nanti kita tepuk kan? Ya, oke. Mulai berhitung dari Rahadi. 1, 2, 8, 10, 11, 13. 14, 15. Indra. Satu orang lagi. Mulai berhitung dari Bimo. 2, 4, 5, 11. 12. Oke. Karena ada tiga orang yang yang di sini, maka 4 orang ini akan memperagakan kepala, pundak, lutut, kaki. Ya nanti ibu mulai lagi, kalau ibu bilang pundak maka harus pundak. Yang betul 1 kali putaran langsung duduk. Oke? 3, kita baca dulu. 3, yang lain duduk. Oke, yang 3, 2, 1, tes dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya kalau udah bisa duduk, langsung duduk ya. Yang keliru langsung berdiri. 3, 2, 1. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tetap fokus ya. Kalau sudah fokus berarti sudah bisa kita mulai materi pelajarannya hari ini. Nah, hari ini ada yang apa saja yang dibawa? Apa saja yang dibawa? Oke, apa lagi? Buku. Bagus, apa lagi? Tas. Tas, bagus, apa lagi? HP ada, bagus, apa lagi? Penggaris. Tiket? Ada. Pensil? Lengkap ya. Beri tepuk tangan dulu untuk pensil. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Nah, waktu di kelas 9, kelas 9 itu apa? SMP kan? Udah mempelajari tentang geometri, cuman masih dasar-dasarnya saja. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah untuk menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Matriks itu kan akan dipelajari juga di kelas 11. Nah, refleksi yang udah kalian pelajari di materi sebelumnya, matriks kan? Nah, ini kita kolaborasikan antara materi refleksi dengan matriks. Yang keduanya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Karena transformasi geometri itu ada 4, ada translasi, ada refleksi, ada dilatasi dan rotasi. Yang ini yang kita pelajari hanya refleksinya saja terlebih dahulu. Nah, apa tujuan pembelajarannya pada hari ini? Kita akan menggunakan metode STEAM namanya. STEAM itu adalah metode dengan menggunakan project based learning. Jadi project based learning ini memadukan bagaimana kalian menghasilkan produk. Jadi produknya hari ini kita buat rangkaian kerjanya terlebih dahulu. Nanti ketika di pertemuan berikutnya hasilnya itu proyek kalian atau produk kalian yang kalian jadikan itu nanti ditampilkan satu persatu di pertemuan berikutnya. Nah, tujuannya begitu ya.
berbasis proyek, diskusi dan tanya jawab. Kemudian penilaiannya Ibu pakai 3 penilaian, ada kuis untuk nilai pengetahuan, kemudian ada sikap untuk pengamatan, dan ada keterampilan yaitu proyek. Nah, sebelum masuk di sini, Ibu ingin mengetes daya ingat kalian. Refleksi itu apa sih? Refleksi. Misalnya kalian hari ini mau berangkat ke sekolah, kan? Berangkat ke sekolah, udah mandi, udah dandan yang rapi. Biasanya harus kemana dulu sebelum berangkat sekolah? Memastikan bahwa kalian sudah, bedaknya udah oke nih, sisiran rambutnya udah oke. Di mana? Bercermin. Jadi refleksi itu berkaitan dengan pencerminan. Jadi bercermin. Ada nggak contoh lain selain bercermin? Ada nggak contoh lain yang berkaitan dengan refleksi? Ada nggak contoh lain? Kalian lihat refleksi itu kan seperti ada gambar bayangan objek kan? Nah, selain bercermin ada lagi nggak contoh yang lain? Bayangan apa contohnya? Air. Benar, air. Kan misalnya ada bangunan atau ada orang, ada objek lah di depan kolam yang ada air itu kan. Berdiri tuh, kelihatan nggak ada objek tersebut di dalam kolam atau air? Kelihatan kan? Nah, itu salah satu bentuk refleksi. Nah, selanjutnya. Oke, nah lihat nih seperti yang dikatakan Nizam tadi. Ada gambar apa di sini? Bangunan. Di sini ada air atau bentuk kolam. Nah, bangunan ini bisa dipantulkan bayangannya sehingga objek tersebut sama persis dengan bayangan aslinya. Betul nggak? Di sebelahnya juga. Nah, pertanyaannya bagaimana bentuk dan ukuran bayangan terhadap objek dan jarak objek ke cermin? Bagaimana bentuknya? Sama persis apa tidak? Sama persis. Kalau misalnya yang berdiri di depan itu asmiri, di depan air, maka yang dipantulkan oleh air apa? Asmiri. Dalam bentuk asmiri, nggak ada yang berbeda dari asmiri itu. Tapi bagaimana jaraknya? Jaraknya gimana? Coba lihat. Jaraknya? Posisinya berbeda nggak? Beda. Karena kalau misalnya posisinya di sini ke arah kanan, biasanya itu jadi posisi kiri, karena dia berhadapan. Begitulah refleksi. Nah, selanjutnya, bentar. Nah, sekarang materi refleksi itu kan sebelum Ibu sampaikan, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, kelompok 1 Bahrul. Silakan Bahrul. Kemudian ini ada berapa? 2, 4, 5 ya? Ibu hitung dulu. 4 kelompok, berarti kelompok Bahrul gabung sana Dela, kelompok Bahrul. Ini gabung satu kelompok. Sama Dela sama Dea. Ini kelompok 1. Kelompok 2 berarti Arif, Herman, Fauzi sama Aziza, Zura. Tuh, apa ini? Sama Asmiri. Gabung dengan Arif tuh. Kelompok 3 berarti Aziza, Nizam, Bimo, kelompok yang belum dapat kelompok siapa? Berarti Ibu ambil satu-satu ya? Akhirnya di sana.
Panca sana panca. Oke, kelompok 4. Dan gabungkan. Ya, kelompok 4 ya. Sip. Ya, buka dulu LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Nah. Udah dibuka LKPD udah? Ya. Udah dibuka LKPD-nya, coba diperhatikan. Di situ LKPD tulis dulu nama kelompoknya sebelum ibu kasih akar seksi awal. Tulis nama kelompoknya. Kelompoknya ditulis. Nah, ya. Ini ada. Ya, oke. Sudah ditulis ya. Kalau sudah ditulis, sekarang kalian perhatikan buka LKPD yang awal. Coba lihat, buka gambar yang ada gambar seperti tadi, ada gambar bangunan di atas air. Coba lihat. Dan buka. Ya. Apakah kamu pernah melihat pemandangan seperti pada gambar di atas? Nggak harus bangunan yang begitu, maksudnya ada air, ada kolam, ada objek, ada tampilan. Pernah melihat? Pernah. Kemudian coba kamu amati objek bangunan dengan bayangan tersebut di dalam air. Nah, untuk lebih meyakinkanmu, coba perhatikan gambar di bawahnya. Itu ada gambar tuh. Ada bayangan, ada objek. Nah, objeknya sebelah mana objeknya tuh? Yang bawah. Objeknya sebelah mana? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Lihat objek. Objek itu berarti bangunannya. Kalau bayangan berarti yang dipantulkan dari airnya. Ada enggak? Berarti kalau objeknya sebelah kanan, maka bayangannya akan berada di sebelah kiri. Begitu. Nah, itu dipantulkan sama persis. Lanjut di halaman sebelahnya. Berdasarkan dua gambar di atas, dapatkah kamu menyatakan beberapa sifat pada pencerminan? Coba, sifat yang pertama pencerminan itu apa? Kira-kira, boleh searching boleh bukti sifat-sifat pencerminan. Oke, ayo cepat, kelompok tercepat, ayo ibu buat poinnya. Kelompok tercepat. Kelompok tercepat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang udah langsung tulis, langsung sebutkan. Ini baru. Ditulis di situ. Sebutkan aja lah. Tiga siapa? Ayo kelompok. Oke, kelompok 2 dulu tadi benar. Silakan, siapa yang menyebutkan? 1. 1 karena apa? Cerminan adalah proses di mana cahaya dipantulkan dari suatu permukaan atau sifat-sifat pencerminan ke mata hukum pantulan sudut datang sama dengan sudut pantul dan pembentukan gambar cermin, yaitu gambarnya sama ukurannya dan terletak di belakang cermin. Ya, berarti sifatnya adalah bayangan akan terletak berada di belakang cermin. Oke, plus 1 poin. Kelompok 1 tadi. Silakan selain yang disebutkan sama. Satu dulu. Objek dan bayangan akan selalu sama. Objek dan bayangan akan selalu sama, betul. Lanjut kelompok 3. Tinggi dari bayangan akan sama dengan tinggi bangunan aslinya. Tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangan aslinya. Oke, lanjut. Baca. Kelompok 4. Baca. Apa? Silakan. Jarak dari setiap titik yang terdapat dibangun terhadap cermin sama persis. Ya, berarti jarak, tinggi, dan bentuk objeknya itu akan sama persis. Tepuk tangan dulu buat keempat kelompok. Ini baru tahap awal. Boleh semua. Nah, sekarang pada pelajaran ini kamu akan membuat sebuah proyek. Perhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Nah, yang pertama kita akan merancang proyek. Kalian lihat di sini, merancang proyek. Kamu akan membuat sebuah proyek.
Nanti ibu akan memandunya. Caranya adalah lihat di sini. Halaman yang ada refleksi terhadap titik asal 0,0. Ada enggak? Ya. Yang satu ya, yang satu udah. Buka aplikasi, sekarang buka dari HP-nya di Google. GeoGebra. GeoGebra. Buka, GeoGebra. Nih, kalau nggak bisa nih langsung scan barcode ini udah. Scan saja biar cepat. Udah masuk dah itu. Soal apa? Scan kalau biar cepat. Scan barcode-nya. Ini kemana? Oke, udah, scan. Di bawah. Udah. Ya. Udah? Sudah? Sambil diperhatikan juga yang ini, yang refleksi satu, diperhatikan. Refleksi satunya diperhatikan. Sudah? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah kali baca dulu. Yang atas itu video. Tuh, coba lihat yang bawah kayaknya. Video Gebra. Ini apa? Snoopy. Udah? Oke, sambil menunggu, satu saja teman yang scan, yang lain perhatikan di LKPD-nya. LKPD. Udah? Nah, di situ kan ada namanya klik pada refleksi terhadap titik asal seperti gambar Y sama dengan min X. Yang pertama refleksi terhadap titik asal. Itu udah ada. Jika A-nya 5,2, maka A aksennya gimana? A aksennya min 5,2 min 2. Oke, min 5, min 2. Nah udah. Sekarang kalian ambil lagi, mau titik berapa? Asal aja. Pilih mau titik berapa saja kelompoknya. Yang udah menentukan kelompoknya, menentukan titiknya, langsung Bu, saya Bu, biar dapat poin cepat. Nih. Ambil titiknya nih, yang titik A kan 5,2. Sekarang kalian ambil asal saja mau titik berapa, tentukan aksennya, A aksennya. Berapa? Oke, baru kelompok 1 berapa? Titik A-nya, yang A-nya berapa? 8,3, berarti A aksennya? Iya, plus 1, lanjut. Siapa lagi? Kelompok Nizam, kelompok 3 silakan. Berapa ada? 5,4. 5,4, berarti A aksennya? Min 5, min 4. Min 4, ya. Plus 1, Nizam ya, kelompoknya kita ganti dulu. Lanjut, Nizam dan Rahadi. Lanjut, kelompok 4. 6,5, berarti A aksennya? Min 6,5. Min 6,5 plus 1, silakan kelompok 2. 4,4, berarti A aksennya? Min 4,4. Oke. Sip. Ini lanjut tahap berikutnya. Nah, sudah diisi yang kalian isi tadi itu, isi di kotak ini. Ini isi. Yang tadi angka kalian sebutkan sendiri itu. Saya baru kan 8,3 buat di situ bawahnya. Udah? Sudah dibuat. Tadi sudah dibuat. Itu berarti kelompok tadi 4,4 ya? Nah. Buat langsung aksennya. Sudah? Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang 2. Refleksi 2 terhadap sumbu X. Refleksi 2 terhadap sumbu X. Sudah ada? 2. Oke. Ini yang kedua, refleksi terhadap sumbu X. Jika A-nya 5,2, maka A aksennya akan 5,2. Siapa yang mau mencontohkan lagi? Kelompok mana? Langsung dapat 4 poin. 4 poin. Oke, kelompok 1 Bahrul, silakan.
Contohnya A-nya 4 sama 3, 4,3. 4,3. Jadi A aksennya 4,3. 4,3 plus 4. Oke, udah. Yang kali ini kalau cepat-cepat, yang cepat aja yang diambil. Ya. Sekarang diisi di masing-masing. Nanti bisa ditanyakan di berikutnya. Berapa? Langsung diisi. Bosan. Ya. Oke, udah. Sudah, ini cepet-cepet lagi. Lanjut, refleksi 3. Refleksi 3, buka. Ibu ambil 2 kelompok, refleksi 3. Kelompok 2, silakan. Contohnya 4,2. 4,2, maka A aksennya 4,2. min 4,2. Oke, plus 4. Buat lagi punya udah satu kelompok. Mau apa lagi? Hanya tanya dulu tadi dulu. Tadi dulu, baru. 5,1. 5,1. Jadinya Min 5,1. min 5,1. Lanjut kelompok lagi, kelompok 3. Oke, 2 poin ya tadi ya. Apa ya? Contoh, coba apa? Contoh ya. Contohnya 5 dengan 1. 5,1. Maka aksennya 5,1. 5,1. Oke. Coba lanjut. 8,10 jadinya 8,10. Oke. Lanjut lagi. Buat dulu di bukunya masing-masing ya, tulis dulu nanti ibu yang kumpulkan. Presentasi sudah kan? Ya udah. Oke, udah semua tuh udah ditulis. Oke. Sekarang lanjutkan refleksi 4. Iya sama dengan X. Ibu contohkan dulu belum? Ibu contohkan dulu. Ini ibu minta harus 2 ya. 2 ya. Nggak boleh angka yang sama kayak tadi. Jika A-nya sama dengan 5,2, maka A aksennya 2,5. Silakan 2 contoh. Bu, dari sana dari tadi. Yang satu. Min 8, min 5, min 5, min 8. Oke, satunya. Terus. Satu lagi kan 2 harus. 7 dengan 4, 4 dengan 3. Iya, 4. Oke, sana lagi. 1,2 jadi 2,1. satu lagi. 5,6. Ya? Oke, lanjut. Nih, nomor ini tadi. Coba. 12,15 jadi. 12,15. Oke, satu lagi. Lagi min 3 dengan min 10. Oke, lanjut. 3,2 Dengan 3 terus. 4,3 menjadi 3,4. Oke, tulis. Oke, udah. Nah, sekarang refleksi 5 ada. Sebelum kita ke refleksi 5, balik lagi ke refleksi 1. Refleksi 1 kan baru satu contoh, penuhkan kotaknya. Penuhkan kotaknya. Yang udah langsung Bu, saya katakan dulu ya. Yang udah penuh langsung Bu, saya. Cepat-cepatan. Bantu pikir aku Yang refleksi 1 tadi. Oke, kelompok. Sebutkan kelompok 2 berapa saja tuh selain yang udah disebutkan tadi? 3,3. Terus. Min 3,3. Oke. 2,1. Oke. Min 2,1. 3,2. Min 3,2. Oke, plus 4. Lanjut. Kelompok sana. 1,2 min 1, min 2, 4,3 min 4, min 3, min 5, min 9, 5,9. Oke. Terakhir
kelompok 2 belum, kelompok 3 belum. Baca Rahadi yang baca. Baca Rahadi. Ya. Terus. Lanjut. 7,3. Ya. Oke, udah. Sip. Nah, sekarang buka refleksi 5. Cepat. Refleksi 5. Oke, refleksi 5. Silakan siapa yang mau? Yang ngomong 1 silakan. Contoh 1. 8,9 min 9,8. Oke, bagus. Satu aja. Oke, kelompok 2. 2,5 min 2,5. Iya, betul. Lanjut. Ya, 3 dulu. 2,3 min 2. Iya, oke. Berarti terakhir. 6,7. Oke. Nah, sekarang sementara kita hitung dulu perolehan suara. Kita hitung perolehan suara. Hitung bersama-sama. 1 tambah 1. Tambah 4. Tambah 3. Tambah 4. 13. Tambah 2. Tambah berapa? 19. 19. Sekarang yang ini kelompok 2. 2, 6, 7, 11, 14. Yang ini 2, 4, 6, 8, 9. Yang ini 1, 2, 3, 4, 10. Oke ya? Oke, sementara 19, 14, 9, dan 10. Ini ada babak penentuan. Ibu hanya ambil satu kelompok, nilainya 10. Nilainya 10 langsung tambah 10 ya. Istilah refleksi 2, refleksi 3, dan refleksi 4 penuh semuanya. 1, 2, 3, 4. Udah semua? Silakan maju. Perwakilan 2 orang. Dua orang. Gantian misalnya atau 2, 3, 4 kan? Berarti bertiga sama Fauzi. Nanti yang 2 Herman menyebutkan, yang 3 Arif, yang 4 dari sini ke sini. Oke, bacakan dulu. Ada depan. Refleksi yang kedua. Coba perhatikan kalau ada yang keliru, maka bisa digantikan. Perhatikan jawaban temannya. Refleksi 2. Mulai. 4,2 menjadi 4, min 2. Oke. 6,3 menjadi 6,3 menjadi 6, min 3. Ya. 2,1 menjadi 2, min 1. Lanjut. 4,5 menjadi 4, min 5. Oke, tepuk tangan dulu, sudah itu betul. Refleksi 3. Arif. 4,2 menjadi min 4,2. Ya. 2,4 menjadi min 2,4. Ya. 1,2 menjadi min 1,2. Ya. 3,2 menjadi min 3,2. Ya, tepuk tangan lagi. Tuh, terakhir, ini ketentuan yang keempat. 3,2 menjadi 2,3. 3,2 menjadi 2,3. Ya. 4,3 menjadi 3,4. 1,2 menjadi 2,1. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan. Oke, semua silakan duduk, maka langsung otomatis dapat tambahan poin sebanyak 10. Sehingga totalnya 24, 19, 9, dan 10. Maka winner of kelompok 2 atas nama Herman, Fauzi, Arif, dan Nura. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, kalau sudah berkelompok, ibu sudah dapat penilaian kelompok. Sudah dapat penilaian kelompok ya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah scan? Sudah scan belum? Ada yang belum bisa? Belum bisa? Tadi belum bisa? Nah, kalau nggak bisa masuk, jangan khawatir. Yang bawah. Kalau nggak bisa masuk, jangan khawatir. Kalian tinggal
di sini itu di pertemuan berikutnya. Nah, sebelumnya kalian cek dulu, lihat dulu yang ada lapangan bola. Ada berempat orang nih, Dimas, Rini dan Jessica sedang bermain di lapangan sepak bola. Nah, mereka bermain dengan cara berdiri berpasangan menghadap ke garis tengah. Tuh, ada tuh. Ada enggak kelihatan tuh? Ada Dimas, ada siapa lagi tuh? Ya, berarti Dimas pasangan sama siapa? Hah? Sama Dimas ya? Yakin? Oh, ini nih pasangannya. Rini dan Jessica. Kemudian Oke, berarti kalau sudah, kalian nanti setelah kalian refleksikan di rumah untuk tugas rumahnya, ini proyek untuk di pertemuan berikutnya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Sudah diisi kan? Sudah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan dulu. Oke, kelompok 3 udah. Terus berapa kali kelompok 3 itu? Kalian mau 4. Kelompok 4 apa? 10. Kelompok 1? Nah, kalau sudah berarti yang scan dan barcode sudah ibu kirim di grup WA. Nanti ibu kirim di grup WA. Kalian tinggal cek ulang apakah bisa atau tidak. Nah, nanti kita presentasikan. Nah, sekarang kita ke evaluasi pengalaman. Nah, ketika tadi bekerja di mana rasanya? Kerja sama-sama gitu sambil melakukan proyek, gimana rasanya? Menyenangkan nggak? Rasa tertantang nggak? Ya tertantang karena kayak mau cepat-cepatan gitu, siapa yang mau cepat, siapa yang mendekat gitu ya. Nah, nanti setelah itu kalian ibu minta buat laporan tertulis, ibu buatkan pakai Google Drive. Kalian tinggal isi pengalaman di situ, maka langsung tersimpan, tersave di email sekolah atau email mata pelajaran. Nah, sekarang ayo kita menyimpulkan. Nah, ketika suatu materi itu mempelajari tentang refleksi, maka refleksi itu akan sama dengan apa? Pencerminan. Apa tadi salah satu sifat-sifat pencerminan? Baru? Objek dan bayangan selalu sama. Objek dan bayangan bentuknya akan selalu sama. Apalagi tingginya gimana? Sama. Bentuknya, ukurannya, hanya saja posisinya berbeda. Karena yang ketika objeknya kanan, maka bayangannya kiri. Nah, perasaan kalian ketika belajar seperti ini dengan berbasis proyek lebih menyenangkan apa gimana? Menyenangkan. Jadi mau belajar berbasis proyek lagi di pertemuan berikutnya? Boleh. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan, sudah paham? Sudah bisa? Kan lebih mudah gitu, nggak usah membaca, lihat langsung pakai kalimat-kalimat kalian sendiri. Nah, kalau sudah paham, karena pembelajaran juga sudah hampir selesai, kegiatannya sudah berakhir. Nah, ini kuisnya nanti ibu kirim di grup tadi bersamaan dengan grup yang tadi ya. Kemudian apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Kompakan. Baca, pencerminan. Apa arti dari pencerminan? Apa lagi? Sifat-sifatnya. Kemudian bagaimana kalian belajar bisa lebih teliti, cepat, tapi juga harus tepat jawabannya, betul? Apa yang paling kalian sukai pada hari ini? Yang paling disukai? Metode belajarnya suka? Suka. Kemudian ketelitian, menguji ketelitian suka? Suka. Kemudian apa yang belum kalian pahami pada hari ini? Semuanya paham? Bagus. Nah, quote of the day, baca itu apa tuh? Janganlah ada rasa agar semua yang kamu lakukan tidaklah sia-sia. Bergembiralah dengan belajar hal-hal yang baru. Jadi jangan merasa terpaksa, apalagi rasanya sedih. Kalau misalnya kalah dan menang itu dalam suatu turnamen itu biasa. Kalau kita tuh selalu menang, maka kita akan tinggi hati, kita akan sombong, begitu ya. Nah, ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan proyek kita dengan
cara mempresentasikan dengan menggunakan GeoGebra tadi. Link sudah dikirimkan. Kuisnya dikumpulkan paling lambat hari ini sebelum jam pulang sekolah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.